domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang Kalau domisili Pak itu Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 177 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu kacang lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Inilah aksi ratusan sopir truk yang memblokir akses jalan menuju Bandara Zainuddin Abdul Majid dan Pelabuhan Lembar. Mereka melakukan sweeping kepada truk dan angkutan logistik yang baru keluar dari pelabuhan. Tak hanya itu, aksi sopir truk yang memblokade jalan juga membuat sebuah ambulans terjebak. Para wisatawan pun tak bisa melintas akibat blokade jalan ini. Ratusan supir truk ini menggelar aksi untuk menolak rancangan undang-undang overdimension overload yang dianggap merugikan mereka. Yang diuntungkan nanti dalam hal ini, undang-undang odol ini yang diuntungkan nanti pengusaha, rakyat yang di penjara, itu persoalannya. Aksi para sopir truk tersebut membuat arah bandara dan pelabuhan lumpuh total sehingga memicu amarah pengguna jalan lainnya. Polisi pun meminta para sopir truk segera membuka blokade jalan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jalan ini bukan jalan milik sendiri, ini jalan umum. Rekan-rekan juga pengguna jalan rekan-rekan juga kan. Gimana kalau rekan-rekan lagi bawa mobil di stop? Meski telah dipersuasi oleh polisi, namun para sopir truk enggan membubarkan diri. Mereka mendesak rancangan undang-undang overdimension overload segera dibatalkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Halo, selamat ulang tahun. Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian di sebuah rumah di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. Dua orang pelaku merupakan kakak beradik berinisial A dan MK. Ditangkap saat tengah tertidur di kontrakan yang tak jauh dari rumah korban. Aksi pencurian terjadi saat korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sang kakak memanfaatkan situasi dengan mencongkel jendela rumah menggunakan sendok semen, lalu mengajak adiknya untuk membawa keluar barang-barang milik korban. Korban pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah usai kehilangan televisi, komputer, 2 unit ponsel, aki mobil dan motor, serta beberapa pasang sepatu mewah. Berhasil membobol rumah, kemudian tersangka masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Namun demikian, karena sang kakak merasa kesulitan membawa barang, keesokan harinya sang kakak
kembali bersama adiknya bersama-sama untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah. Kedua pelaku pun dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Rekaman CCTV milik warga ini memperlihatkan aksi penganiayaan brutal seorang pemuda terhadap ibu kandungnya di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Kota Bekasi. Korban yang berusia paruh baya dianiaya berulang kali hingga terjatuh ke lantai depan rumahnya dan terluka. Pelaku tega aniaya ibu kandungnya karena tak diberi uang Rp30.000 karena sang ibu tak punya uang sepeser pun. Selalu minta uang, sama nggak Bu nilainya atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kalau bapaknya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali menganiaya korban hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Usai viral di media sosial, Satreskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku dan mendalami motif penganiayaan yang dilakukan kepada ibu kandungnya sendiri. Pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Metro Bekasi Kota dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah video yang merekam kamera pengawas saat seorang pelaku memasuki sebuah toko obat-obatan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Bukan tanpa sebab pelaku yang datang berboncengan ini menukarkan uang receh koin yang dibawanya dengan lembaran uang kertas kepada pemilik toko. Tanpa berpikir panjang, sang pemilik toko pun langsung menyerahkan uang lembaran senilai Rp950.000 kepada pelaku. Namun naas, usai para pelaku kabur, sang pemilik toko baru menyadari bahwa dirinya tertipu lantaran nominal uang receh yang diserahkan pelaku tidak sesuai dengan uang yang ia berikan, hingga alami kerugian senilai Rp686.000. Modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura mengenali keluarga serta temannya. Karena dia mengatasnamakan 2 orang, abang saya sama tukang parut kelapa. Oke lah. Ya kan. Kita saya ambil uangnya, tukar tanpa dihitung. Saya kasih uangnya Rp950.000, pas dihitung, pas lepas dia pulang, cuma hanya Rp264.000. Jadi kerugiannya itu 686. Dari total 900 yang saya kasih, yang saya terima itu hanya 264.000. Jadi kerugiannya itu 684. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, korban pun berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib dan meminta kepada masyarakat untuk lebih waspada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.